Yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun berada ya. Iya, lagunya sedap banget ya. Ada yang berniat nonton konsernya atau masih nyari-nyari tiket? Kabarnya sih sudah out of stock. Oke, thank you bagi kakak-kakak yang sudah hadir. Saya mau remind seperti biasa di Selasa dan Kamis jam 12 siang tepat kita akan mulai kelasnya, dan hari ini kita berbicara tentang beberapa hal yang merupakan persiapan untuk menghadapi 2023 nanti, tapi udah kita sampaikan sekarang supaya kakak-kakak semua bersiap-siap untuk bisa melakukan sesuatu terhadap timnya bersama-sama leadernya. So, bagi yang merasa, oh kayaknya tim aku harus di-remind, harus dilempar link, langsung lakukan saja karena kita akan mulai dalam hitungan detik. Jadi walaupun tema hari ini adalah enrollment success rate, kita akan banyak mengingat-ingat apa yang terjadi di lapangan. Oke, saya mau tanya dulu pertama sama kakak-kakak, boleh tolong respon di kolom chat biar kita bisa sama-sama belajar. Pertama, ketika mendengar kata-kata tingkat kesuksesan enrollment, boleh saya tahu dari kakak-kakak yang hadir di sini, tingkat kesuksesan enrollment dari 10 yang kakak-kakak tanyakan, materinya akan di-sharing tidak? Bagusnya di-sharing nggak ya? Akan di-sharing, Kak. Akan di-sharing di virtual office ya. Iya, insya Allah akan di-sharing. Luar biasa ini semangatnya. Baru mulai loh. Kita akan sharing nanti PPT-nya, akan kita taruh di virtual office. Yes, semangat semuanya. Aku mau tanya dulu boleh ya? Dari 10 yang datang bertanya, yang kakak-kakak sharing tentang yang living, tentang essential oil, dari 10 orang nih, berapa sih tingkat kesuksesannya? 1, 2, 3, 4, 5, berapa? Boleh tolong ketik di kolom chat. Aku mau tahu banget loh. 2 orang, kata kakak Sekar. Ada yang punya pengalaman sama atau berbeda? Dari 10 yang kita sharingkan tentang yang living, yang bertanya tentang yang living, itu berapa success rate-nya kakak-kakak selama ini? 1-2 orang udah bagus banget, kata kakak Ruri. 10-20%. Kalau kakak Stasia 1 dari 5. Berarti 2 dari 10 ya kak? Ih keren banget loh. Kakak Lydia 1, berarti 10% juga. Ini keren banget tahu. 10-20% enrollment success rate-nya itu pernah nggak mengalami keberatan, penolakan? Pasti pernah, gitu kan? Jadi hari ini kita definisikan ulang. Hari ini kita definisikan ulang sebenarnya keberatan itu apa sih? Ya kan, penolakan itu apa sih? Makhluk apa ini sebenarnya? Kalau kita coba pahamin dari sisi teman-teman yang kita coba sharing tentang yang living. Kata kakak Sekar pernah nggak ada sama sekali dari 10. Kata kakak Fitri, dari 1 bulan pakai sudah ada 2 orang yang tanya. Yeay, keren sekali kalian ini, teman-temanku. Nah, setelah kita definisikan ulang apa itu keberatan, nanti kita juga akan cari tahu gimana sih ngatasinnya, atau kakak-kakak punya tips, punya triks yang selama ini cukup dalam tanda kutip terbukti berhasil dengan metode J+1. Nanti kita lihat apa itu J+1. Dan gongnya nanti ada di poin ketiga. Mari kita lihat perbandingan antara Premium Experience Package versus Starter Bundle. Hah? Mau apa ini? Ya kan? Nanti kita lihat. Tahan dulu. Sebelum kita ke sana, kita akan lihat. Ada nggak yang pernah dapat ungkapan keberatan? Banyak ya oil di PEP itu, kayaknya saya nggak butuh sebanyak itu deh. Saban saya bacakan, boleh ketik yes, pernah ya. Wah, ada 10 oil, banyak ya. Kayaknya saya nggak butuh sebanyak itu. Ada yang pernah ngalamin ini, boleh ketik pernah. Kemudian ada yang ngerespon ketika kita sharing tentang essential oil, emang essential oil sekeren itu, ya kan? Artinya saya nggak percaya deh dengan essential oil, ya kan? Nah, kalau ada yang pernah ngalamin seperti ini, boleh ketik pernah juga. Kayaknya saya nggak butuh ya.
uangnya mending dipakai buat yang lain, misalnya. Kalau ada yang pernah juga ketik lagi, pernah, gitu. Kemudian ketika kita cerita tentang yang living, karena ada yang bertanya, ini yang living apaan sih, gitu. Essential oil ya, tapi saya udah pakai produk suplemen, saya udah pakai minyak ikan, saya udah konsumsi klorofil, saya udah pakai probiotik, omega, dan banyak lagi. Ada yang pernah ngalamin seperti ini di lapangan? Oke, oh essential oil ya. Saya olahraganya rajin dan pola makan saya sehat, saya masak sendiri, bahkan saya langganan catering sehat itu loh. Kayaknya essential oil belum perlu sayanya. Ada yang pernah ngalamin ini? Lalu ini, saya ini minum obat dokter loh, Jeng. Dokter bilang saya nggak boleh pakai essential oil atau suplemen lain, terlepas dari beneran dokternya ngomong begitu atau tidak. Tapi ada nggak yang pernah ngalamin seperti itu? Ramai sekali kalau komentarnya ya. Semuanya pernah dan sambil ketawa-ketawa ngomongnya. Sepertinya udah berhasil healing atas penolakan yang pernah dialamin. Itu pertanda. Nah, jadi menurut kakak-kakak lagi nih, saya akan banyak bertanya hari ini, bawel banget pokoknya. Ketika calon brand partner yang ada di depan kita atau yang lagi whatsappan sama kita menyatakan keberatan, buat kakak-kakak semua itu apa sih? Sebuah masalah? Boleh ketik di kolom chat ya. Sekedar penolakan aja. Ini adalah respon negatif. Ketika seseorang menyatakan keberatan, dia cuma nggak setuju sih sama pendapat aku. Atau, dia cuma ragu-ragu sih ini, cuma butuh diyakinkan. Atau, dia menunjukkan keberatan. Sepertinya dia enggan mendengarkan cerita saya tentang yang living. Kakak-kakak, pikir yang mana? Keraguan dan kebimbangan, masalah, belum paham, bimbang, mari kita yakinkan lagi, ya. Oke. Nah, kita lihat. Jadi kalau secara definisi, keberatan itu muncul, penolakan itu muncul karena lawan bicara kita atau seseorang yang bertanya pada kita melalui medsos apapun, ya, itu butuh klarifikasi. Ya, tadi ada yang keren banget. Ayo kita jelaskan lagi. Kemudian tadi ada yang bilang, saya hidup sehat, saya masak sendiri, kayaknya nggak butuh essential oil. Karena dia belum familiar dengan produk. Kemudian, oil PEP itu 10, kayaknya saya nggak butuh oil sebanyak itu. Berarti dia ragu dengan mekanisme cara kerja oil. Kemudian mungkin dia tidak paham tentang pengetahuan balik produk, wajar karena belum familiar. Lalu juga yang nggak kalah gencarnya itu adalah misinformasi di media digital. Jadi ada informasi yang munculnya sepotong-sepotong, nggak utuh, nggak merupakan big picture-nya, ya kan? Kemudian keberatan muncul karena nggak yakin, belum yakin. Lalu juga keberatan muncul karena ternyata menurut lawan bicara kita, ini bukan kebutuhan saya, nggak menjawab apa yang saya butuhkan penjelasannya kita. Artinya kita butuh explore lagi dengan berbincang-bincang lebih jauh tentang sebenarnya apa yang menjadi kebutuhannya, dan ketika dia menunjukkan keberatan mungkin dia bimbang dan ragu. Itu adalah proses wajar yang akan dialami setiap orang ketika harus mengambil sebuah keputusan. Dalam hal ini keputusan untuk bergabung dengan membeli produk yang living atau tidak. Oke, jadi ini yang harus kita ingat selalu teman-teman ketika muncul keberatan, muncul penolakan, ini kemungkinan-kemungkinannya dan kita bisa coba identifikasi dengan bertanya lebih jauh. Oke, oh ternyata dia butuh klarifikasi. Mari kita klarifikasi bahwa essential oil itu lalalalalala. Oh dia ragu dengan mekanismenya. Mari kita jelaskan. Ada 3 cara aplikasi essential oil dengan mekanisme-mekanisme yang berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Jadi keberatan itu adalah case, ya.
kasus salah informasi. Jadi kalau salah gimana? Butuh diklarifikasi. Kemudian karena dia butuh diklarifikasi, yang bersangkutan, yang merasa keberatan ini, melalui proses pencarian informasi untuk menjernihkan keraguan-raguannya. Tapi perspektif paling positif tentang keberatan adalah ini adalah peluang, tapi tersembunyi. Ya kan? Jadi kakak-kakak, sekali lagi, setiap kali menerima penolakan, menerima respon yang berupa keberatan, camkan dalam kepala kita, wah, aku dapat peluang nih, walaupun tersembunyi. Gimana dia disebut dengan peluang tersembunyi? Karena ketika ada seseorang menunjukkan keberatannya, kita menemukan peluang yang membutuhkan jawaban plus satu alasan lagi. Jadi J plus 1 itu adalah jawaban atas keberatannya dia, atas pertanyaannya dia, apapun itu bentuknya. Plus satu alasan lagi. Yang paling penting adalah tone-nya. Tidak defensif. Tone-nya tetap friendly, nada suaranya. Nada suaranya tetap bersahabat, nada suaranya tetap menunjukkan kesungguhan ingin memberikan jawaban atas semua keraguan-raguan. Ingat, kita sedang membaca sebuah peluang. Kita lanjut. Contoh yang pertama. Ada yang pernah dapat pertanyaan ini? Emang essential oil bermanfaat ya? Emang essential oil benar-benar membantu ya? Emang essential oil secanggih apa sih? Gitu ya. Ini dua pilihan jawaban yang kakak-kakak nanti bisa terapkan, ya kan? Pilih salah satu aja, karena kalau terlalu banyak, orangnya malah redundant gitu. Pilih salah satu yang paling cocok sama kepribadian kita dan karakter lawan bicara kita, kira-kira yang mana. Jadi ketika ada yang bertanya, essential oil itu emangnya powerful ya? Emang ampuh ya? Emang membantu ya? Gengs, essential oil itu bukan hanya sekedar aromaterapi, namun menguntungkan juga untuk gaya hidup sehat melalui terapi pelengkap. Ya kan? Jadi, konstituen unik setiap essential oil itu mendukung kebutuhan tubuh kamu bisa melalui diffusi aromatis pakai diffuser atau aplikasi topikal. Itu baru J-nya. Plus satunya, ya kan? Saya paham kok kamu ragu tentang efektivitasnya. Riset ilmiah membuktikan efektivitas essential oil dalam meningkatkan kualitas gaya hidup, nggak cuma secara fisik, tapi juga secara mental, emosional, dan spiritual. Ini plus satunya. Oke, alasan yang memperkuat jawaban yang kita pilihkan untuk dia. Sampai di sini, oke nggak? Bisa dipraktekkan nggak ini? Jadi, essential oil itu benar-benar ampuh nggak sih? Kalau ada yang nanya begitu, kira-kira seperti ini J plus satunya. Ya, silakan nanti dimodifikasi. Kakak Cut keren banget, sudah dipraktekkan. Yes. Kita lanjut ke contoh kedua. Kayaknya essential oil itu butuh waktu deh, ya kan? Mending aku pilih A. Essential oil itu kayaknya nggak instan deh. Mending aku pilih B. Ada yang pernah ngalamin itu? Kita siapin jawabannya. Ini ada 5 pilihan jawaban. Yes. Jadi, dalam essential oil itu, aku pilih jawaban yang kedua ya. Konstituen bioaktif itu terikat nanti dengan reseptor di hidung. Nanti ada stimulasi sinyal di otak sama tubuh kita. Sehingga kita merasa tenang, merasa nyaman secara emosional. Itu adalah cara kerja essential oil yang paling singkat. Jadi ketika dia bicara tentang waktu yang lama, kita berikan jawaban tentang, hanya hitungan detik loh, menenangkan dan menyamankan secara emosi. Ya kan? Nah, itu J-nya. Plus satunya, tadi kan kamu bilang mending pilih A. Cara itu bisa menimbulkan bioakumulasi, membuat beban jangka panjang bagi tubuh. Mungkin pada beberapa orang relatif pelan efeknya dibandingkan tadi cara A yang kamu pilih. Tapi ini aman tanpa efek jangka panjang. Ya kan? Jika pilihannya B yang merupakan produk sintetis yang mengandung bahan kimia berbahaya, kita bisa tambahkan J plus satunya. Oke, bioakumulasi itu bikin liver kamu terberat
bukti beban kerjanya. Jadi penggunaan konstan produk sintetis ya yang terus-menerus yang mengandung bahan kimia berbahaya, ada banyak riset ilmiah yang menunjukkan akan menimbulkan bioakumulasi yang membebani fungsi tubuh. Kira-kira ini bisa dilakukan? Intinya mungkin efeknya butuh waktu, tapi essential oil aman, efektif, dan nanti kamu akan kagum pada waktunya. Ini bisa dilakukan? Bisa dipraktekkan di lapangan? Materinya belum ada di VO, baru dibawain hari ini Kakak Vika. Oke, lanjut ke contoh ketiga. Aku pakai merek X, kan mirip. Ya kan, essential oil juga, toh. Pasti ada, atau ada yang sering ngalamin respon keberatannya seperti ini. Nah, kita pilih ya jawabannya, salah satu, ada 4 nih yang disediain. Yang Living itu punya lebih dari 21 perkebunan dan pusat destilasi milik sendiri. Si merek X kamu udah cek belum? Dan ada farm mitra juga yang tersebar di seluruh dunia. Itu J, ya kan? Kemudian plus satunya, kamu boleh bilang mirip, tapi ini tentang standar di atas standar. Yang Living itu sangat peduli mulai dari sumber tanamannya, hingga sains di balik proses ekstraksinya, sampai suhunya diperhatikan, dan bahkan proses penanaman dan pemanenan semua tanaman yang berada di farm Yang Living itu memikirkan keberlangsungan lingkungan dalam jangka panjang. Jangan sampai proses panennya malah merusak lingkungan dan habitat sekitarnya. Itu plus satunya. Jadi kalau kakak-kakak ngalamin nih ya, karena kan sudah mulai banyak me too produk, ya kan? Kita bisa berikan jawaban ini. J-nya boleh pilih di sini, plus satunya boleh pilih di sini. Artinya sebenarnya ketika ada yang menunjukkan keberatan, saya udah pakai merek lain, atau dia belum pakai, tapi dia lagi membandingkan, saya pakai merek lain, mirip kok aromanya katanya, kita akan cerita tentang situasi standar, beyond standar. Oke, kita lanjut ke contoh keempat. Ada nggak yang nggak pernah mengalami keberatan tentang harga? Boleh respon di kolom chat. Ada nggak yang nggak pernah mengalami keberatan tentang harga? Iya sih, bagus. Oh, langsung bertubi-tubi kolom chatnya. Tapi harganya mahal. Nah, ya, kita pilih J-nya satu. Oke, setiap tetes oil itu diekstraksi hati-hati ya dari bahan baku tanamannya dengan suhu yang ditentukan, tekanan dan durasi yang spesifik, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Saya nggak tahu company lain memikirkan sampai ke sini nggak, untuk memastikan ketersediaan hayati dari senyawa aktif potensial yang terkandung di tanaman itu. Jadi ini menunjukkan, mewakili harganya. Ya, lalu plus satunya, nah, karena dia murni dan potensial, essential oil Yang Living adalah solusi alternatif untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Kita bisa pilih ya. Jadi setiap oil itu mengandung energi dan konstituen yang berbeda untuk dukungan kebugaran. Jadi harga yang high end dengan jawaban yang kita punya plus satunya itu benar-benar mewakili, menunjukkan posisi si essential oil Yang Living ini ada di mana dengan jawaban yang kita punya ini. Artinya proses destilasinya itu merupakan hasil dari setiap keputusan yang terhitung dengan detail dan merupakan investasi penting. Oke, contoh yang kelima. Apakah kita butuh Ningxia? Belum kolagen, ya kan? Jadi kita boleh kasih prolog dulu. Kebugaran itu tentang pencegahan. Oke? Beda dengan obat, itu pengobatan. Jadi ketika kita bicara tentang usaha preventif, suplementasi dari minuman sari buah ataupun minuman berkolagen membuat kesehatan kita terjaga. Kenapa? Semua orang udah tahu pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Ya kan? Nah, plus satunya, jadi asupan nutrisi harian dengan gaya hidup yang sibuk hari ini siapa sih yang sibuk? Selalu semua orang bilang 24 jam kurang.
ya kan? Nah, makanan yang diproduksi secara segar terbukti mengandung nutrisi lebih rendah dibandingkan dengan yang dikelola secara organik. Wolfberry yang ada di Indonesia itu berasal dari perkebunan yang dikelola secara organik. Kita bisa ceritain. Kalau butuh informasi lebih panjang lagi, bisa cek di YouTube official Young Living Indonesia training khusus tentang Indonesia dan Bloom Collagen. Oke, gimana dengan contoh-contohnya? Udah cukup? Jadi, bagikan pengalaman menggunakan produk. Kenapa? Ketika kita membagikan pengalaman menggunakan produk, pengalaman mengenal Young Living, ketika kita mengakui apa yang dirasakan lawan bicara kita itu adalah hal yang benar, kita coba identifikasi, kita cari tahu problemnya apa sih sebenarnya, maka kita bisa menunjukkan empati, baru kita bisa selesaikan. Ini kalau di bahasa manajemen itu feel, felt, found. Kita lihat contohnya. Tadi ya, yang di awal. Kayaknya saya nggak butuh oil deh. Kayaknya saya belum butuh deh essential oil. Akui bahwa kita pernah ngalamin itu dulu. Bahwa kita pernah punya pemikiran yang sama dengan lawan bicara kita dulu. Iya, saya paham banget sih kenapa kamu berpikiran bahwa kamu belum butuh essential oil. Dan saya paham banget, sangat mungkin kamu ragu-ragu nih, bakal efektif nggak ya? Bakal bekerja nggak ya? Seperti yang diceritakan. Ya kan? Terus itu tahapan pertama, akui, acknowledge, ya bahasa kampungnya Papi Ir, acknowledge. Yang tahapan yang kedua, setelah kita akui perasaannya dia itu valid, ya benar. Kita coba identifikasi. Bisa jadi keraguan-raguan kamu itu karena belum paham gimana essential oil bisa mendukung gaya hidup menyeluruh, nggak cuma fisik tapi juga emosi dan spiritual. Oke, identifikasi. Ini dia persoalannya ada di area fisik, kemudian emosi, atau persoalan spiritual, ya kan? Lalu tunjukkan empati bahwa kita merasa sama. Faktanya di awal saya juga nggak ngerti loh, saya juga nggak yakin loh waktu teman saya baru ceritain tentang oil, karena saya nggak paham bahwa ada pengetahuan yang sangat banyak di balik oil yang membuat dia menjadi efektif. Jadi akui, identifikasi, tunjukkan empati, ya kan? Dan selesaikan, berikan solusi. Oke, akan membantu kamu nggak ya kalau saya coba ceritain, saya tunjukin nih bagannya, saya tunjukin PowerPoint-nya, cara kerja essential oil, dan manfaat menggunakannya. Ya, jadi akui, ya kan? Nggak bisa langsung ke sini ya, karena semua kan khawatir dicap hard selling, dicap jualan sama sahabat sendiri, semua menghindari itu kan. Jadi tahap selesaikan ini harus paling akhir, akui emosinya, identifikasi kebutuhannya, tunjukkan empati kita, baru tawarkan solusinya. Ya, jadi jika selama ini kita mengalami penolakan, kemudian orangnya benar-benar menolak untuk kemudian diajak ketemu, mungkin ada step yang kita miss dari AISE ini. Ya, akui, identifikasi, empati, dan selesaikan. Oke? Oke. Kita lanjut. Nih. Kita ambil contoh keberatan yang wah, harganya 2,3 juta ya, Jeng. Cukup mahal ya. Gimana cara menyikapinya? Pakai feel, felt, found. Saya ngerti banget. Saya ngerti banget apa yang kamu rasakan. Ini feel, apa yang kamu rasakan. Ya kan? Menunjukkan kepada lawan bicara kita, saya ngerti banget apa yang kamu rasain. Terus, pakai felt. Saya dulu juga merasakan hal yang sama loh. Ya kan? Pernah berada di posisi yang sama sama kamu. Saya boleh cerita nih ya. Pokoknya saya repot banget. Saban pagi saya sesak napas. Di usia saya di selama 30 tahun terakhir ini, pokoknya saban bangun pagi, itu kayak mimpi buruk. Padahal setiap orang kan harus bangun ya di pagi hari ya. Itu saya sesak napas. Saya alergi dingin. Terus saya sudah mencoba mencari berbagai solusi. Saya datang ke semua tempat yang ditunjukkan oleh kenalan keluarga dan sahabat. Membantu sih, tapi cuma sementara. Sementara sesudah itu kambuh lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Ini felt. Oke, habis feel, felt, tahap selanjutnya found.
Nah, sampai saya putusin akhirnya, oke, jika saya sudah memberikan kesempatan kepada berbagai hal, ya kan, maka saya berikan diri saya kesempatan untuk membeli PEP, saya coba gunakan RC, saya bahagia banget telah memutuskan untuk membeli, dan sekarang saya dapat merasakan dan menikmati kelegaan bernapas di pagi hari. Ruangan saya juga, kamar saya tuh aromanya kayak spa, saya bisa tidur nyenyak sepanjang malam, pikiran saya jadi tenang, terutama waktu saya tetesin di bantal tuh ya. Jadi buat saya PEP sungguh sepadan dengan harganya. Dibandingkan dengan peningkatan kualitas hidup saya secara keseluruhan. Feel, felt, found. Ketika ada yang keberatan tentang harga PEP. Saya mau tanya ke kakak-kakak semua, ini bisa dipraktekkan nggak? Boleh direspon di kolom chat. Yes, jika bisa. No, jika nggak bisa. Saya butuh direspon. Yes, harus, semoga. Yes, thank you semangatnya. Kita lanjut. Jadi guys, ketika ada yang bertanya, karena dia keberatan, itu bukan penolakan, ya kan? Ini harus diingat selalu. Diingat selalu. Ketika ada yang bertanya, bukan berarti dia menolak. Ketika dia berkata, enggak deh, entar deh, ya berarti entar alias enggak sekarang. Gitu. Ini kalau bisa ada di screen HP, di samping tempat tidur, di meja kerja, ya kan, di dompet, bagi yang bawa-bawa dompet. Oke, pertanyaan bukan penolakan. Tidak artinya enggak sekarang. Oke? Oke. Nah, kita lanjut lagi. Jadi, ketika kita bicara tentang tingkat kesuksesan enrollment, ya, maka ada beberapa tahapan yang kalau kita ingat-ingat kira-kira seperti ini nih. Jadi keberatan muncul. Oke, tadi kita udah sepakat ya bahwa ketika muncul keberatan, kita berhadapan dengan seseorang yang menyatakan keberatan, maka itu adalah peluang tersembunyi. Ya kan? Kita berikan J alias jawaban plus 1. J plus 1 untuk mengatasi peluang tersembunyi ini. Dia peluang tapi tersembunyi. Oke. Kemudian dalam proses percakapannya kita bisa pakai AISE tadi, akui, identifikasi, ya kan, empati, sama selesaikan. Lalu tutup dengan feel, felt, dan found. Oke, sampai di sini tadi semua udah sepakat. Bisa. Oke, udah paham, udah ngerti bahwa yang living berbeda, bahwa yang living mempunyai cara dan metode sendiri dengan Citusil, bahwa yang living adalah essential oil murni, bahwa yang living memiliki banyak sekali essential oil blend yang bisa digunakan untuk mengatasi gejala pada fisik, mental, dan spiritual. Mentoknya tentang perbandingan harga. Saya mau tanya dulu. Ketika kakak-kakak semua sudah berupaya meluangkan waktu, tenaga, kecerdasan, pikiran, ujung-ujungnya, iya, saya udah yakin kok. Iya, saya yakin ini efektif. Saya yakin yang living keren. Tapi harganya mahal. Ada yang pernah ngalamin seperti itu? Dibandingkan dengan merek X, dibandingkan dengan oil B, dibandingkan dengan produk C. Kakak Ruri semangat sekali ngejawabnya. Sering. Ya. Biasanya apa yang dilakukan, Kak? Kak Agnes, Kak Ruri. Udah paham nih, kita udah jelasin, ya kan? Udah cerita Citusil, udah mengakui emosinya, mengidentifikasi masalahnya, menunjukkan empati, mencoba memberikan solusi, udah pakai metode feel, felt, dan found. Akhirnya kakak-kakak ngapain? Kata kakak Putri Dewi, pernah dibandingin sama merek yang sebelah itu, tapi ujung-ujungnya tetap order di saya. Tawarkan arisan, kata kakak Ruri. Tawarin. Oke. Baik. Nah, jadi menentukan pilihan ya pada akhirnya ya dari sisi kita sebagai seseorang yang mengedukasi ya.
Coba kita lihat. Premium Experience Package. Itu enrollernya agar dapat bonus dan komisi yang optimal harus punya 100 PV pribadi. Apa yang akan didapatkan? Start living bonus 295.000 per 1 PEP per 1 brand partner baru. Kemudian fast start bonus. Ya kan, jika dia enroller level 1, 25% dari PV brand partner baru. Jika dia enroller level 2, 10% dari PV brand partner baru. Komisi unilevel dia bisa dapat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Komisi generasi dia bisa dapatkan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Lebih jauh tentang unilevel dan generasi ada di Komplain 101 training. Nah, coba kita lihat sesuatu yang tadi dibahas di awal, bagus yang dikit aja, ini, yaitu starter bundle. Jadi, jika PEP punya 10 oil, plus fisik, plus beberapa peralatan untuk DIY, starter bundle terdiri dari 3 essential oil. Ya, tadi kita bicara tentang pilihan ya, kakak-kakak sih udah ketik tadi, akhirnya nawarin apa. Nah, si starter bundle ini, enrollernya nggak punya persyaratan PV pribadi. Jika dia berhasil mengenroll dengan starter bundle, minimal 5 brand partner baru dengan starter bundle, enroller akan mendapatkan starter bundle insentif sebesar 250.000. Minimal 5 brand partner baru dengan starter bundle. Saya cuma mau nanya, di slide ini kakak-kakak udah paham belum bedanya? Boleh saya dapat 2-3 respon? Belum? Oke, pertanda baik. Berarti menyimak. Nah, per 1 Januari, nanti akan ada yang namanya starter bundle. Oke, yuk, yang belum, mari kita coba pahami bersama-sama. Per 1 Januari, nanti ada yang namanya produk starter bundle. Terdiri dari 3 oil. Saya naik lagi. Ya, terdiri dari 3 oil. Nah, harganya 500.000. Ya, 500.000 harganya, plus karena mendaftar sebagai brand partner yang living, ada biaya starter kit 100.000 rupiah. Starter bundle yang terdiri dari 3 oil ini, PV-nya 29. Untuk mendapatkan insentif karena mengenroll dengan starter bundle, itu enrollernya tidak ada persyaratan PV minimal. Saya mau cross-check lagi, sudah paham belum? Di slide yang ini. Tenang, nanti yang slide yang tadi akan ketemu lagi. Kak Ras. Saya ulang ya. Jadi akan ada paket untuk brand partner baru, untuk mengenroll brand partner baru. Akan ada paket baru per 1 Januari namanya starter bundle. Sampai sini dulu deh. Udah paham belum? Ada paket isinya 3 oil, 5 mili, top 3 produk namanya starter bundle. Harganya 500.000. Oke, kalau kita mengenroll dengan starter bundle yang harganya 500.000 ini, nanti juga akan dikenakan biaya starter kit, biaya pendaftaran brand partner baru plus 100.000. Jadinya yang dibayar berapa? 500.000 plus 100.000, guys? 600.000. Thank you. Nah, PV-nya berapa? 29. Oke, enrollernya ada syarat minimum PV nggak? Nggak ada. Dapat insentifnya kondisinya seperti apa? Minimal enroll 5 brand partner baru yang beli starter bundle, maka kita akan
mendapatkan insentif starter bundle sebesar 250.000. Minimal 5 baru dapat 250.000. Oke. Kemudian akan ada fast start bonus. Ya, tapi fast start bonus ini bisa didapat kalau gimana kondisinya? Enrollernya? Enrollernya minimal 5. PV enrollernya harus minimal berapa? Minimal Kakak 5. Atisya udah jawab minimal 50 PV. Ya, jadi kalau dia nggak punya minimal 50 PV, pertanyaan saya selanjutnya dia akan dapat fast start bonusnya nggak? Nggak dapat ya Kakak Lia, thank you. Jadi sekali lagi, untuk dapat ini, starter bundle insentifnya itu minimal 5 brand partner baru. Sampai di sini paham nggak? Minimal 5 brand partner baru. Kalau satu brand partner baru yang di-enroll dengan starter bundle-nya dapat nggak insentifnya? Pertanyaan selanjutnya. Nggak dapat ya. Thank you Kakak Gabriela. Jadi minimal 5, ya kan, 5 kali 50.000 dapat starter bundle insentifnya sebesar 250.000 rupiah. Kalau si enrollernya punya minimal 50 PV, akan terbit fast start bonusnya, sehingga total bonus dan insentif yang didapatkan jika kita mengenroll 5 brand partner baru dengan starter bundle dan kita punya minimal 50 PV, itu total bonus dan insentifnya 678 ribuan. Oke, sampai di sini kakak-kakak paham nggak? Kalau kurang 5 berarti cuma dapat fast start-nya aja. Iya Kak Leli Gesta. Oke, sampai di sini paham semua? Oke, kata kakak Famora dan kakak Lia sudah paham. Baik. Nah, kalau di total-total, 3 essential oil yang ada di starter bundle ini, harga sebelum diskonnya adalah Rp521.000. Jadi dengan harga starter bundle yang Rp500.000, maka kita lebih hemat Rp21.000 alias 4%. Sampai di sini saya mau cek ombak lagi kakak-kakak semua, paham? Kondisi si starter bundle ini. Ya, saya ulang lagi. Untuk mendapatkan fast start bonusnya, enrollernya harus minimal 50 PV. Kalau enrollernya enggak minimal 50 PV, maka dia bisa dapat yang namanya starter bundle insentifnya saja. Ya, kemudian harga aslinya starter bundle ini dari ketiga produk oilnya itu adalah Rp521.000. Tapi khusus untuk brand partner baru yang kita enroll dengan starter bundle itu lebih hemat 4%. Ya, kita buka sebelahnya. Oke, PEP itu harganya 2.304.000. Yes, Kakak Endah, kita punya minimal 50 PV kalau mau dapat minimal bonus dan insentifnya ya. Kalau tidak, maka kita cuma dapat starter bundle insentifnya. Kakak Leli, kamu kencang sekali. Kita akan bahas ini nanti. Tentang reaktivasi. Oke, kita bahas PP dulu. Karena insan yang cerdas adalah yang mengamati dengan baik. Ini, untuk mendapatkan bonus dan komisi secara optimal saat kita mengenroll brand partner baru dengan PEP, itu adalah enrollernya harus punya PV minimal 100. Ya. Kemudian minimal PV requirement-nya 50. Oke, kalau dia 50, dia akan nggak dapat komisi unilevel dan komisi generasi. Walaupun hanya satu brand partner baru yang kita enroll dengan PEP, ya, itu bonus dan insentif bisa langsung dihitung. Oke, jadi start living bonus itu adalah bonus yang didapatkan saat kita mengenroll brand partner baru dengan PEP.
besarannya 295.500. 295.000. Kemudian fast start bonusnya, ya kan, 25% PV. 25 PV itu kalau dirupiahkan 295.500. Jadi, dengan mengenroll satu brand partner baru menggunakan PEP, kita bisa mendapatkan total bonus insentif sebesar 590.500. Ya, misal 10 bundle dapat 500.000. Tahan sebentar, Kak. Tahan sebentar, fokus dulu ke sini. Karena saya mau cerita tentang PEP ini aslinya diciptakan oleh Young Living untuk semua brand partner baru yang ingin experiencing the product. Tadi kita udah lihat kan keberatan yang muncul. Ya, ini 295, 250 ya, more or less ya, Kak ya. Nah, ini si PEP itu total paketnya kalau dihitung produk by produk 3,7 juta. Oke, 3,7 juta. Tapi yang Living ingin semua orang yang baru bergabung bisa merasakan pengalaman sebaik mungkin dengan 10 oil yang ada di PEP dan didesainlah sedemikian rupa, harganya ada di 2,3, artinya yang membeli PEP itu hemat 1,4 jutaan, alias 38%. Fakta ini kakak-kakak penting tahu. Saya mau tanya dulu nih ya, coba bayangkan tutup matanya, mengenroll 5 brand partner baru, yang pada akhirnya kita pilihkan starter bundle dengan mengenroll 5 brand partner baru yang membeli PEP, effortnya sebenarnya sama nggak? Usaha menjelaskannya, meyakinkannya, itu sama nggak? Lelahnya sama nggak? Knowledge yang dikeluarkan sama nggak? Kita sepakat semua udah menjawab, sama kok. Bedanya apa? Bedanya apa? Oke, selain komisi, bedanya apa? Bedanya pilihan sesuai budget. Kak Maria Zahara, kamu keren banget. Oke, artinya ketika kita bicara tentang budget, kita harus pintar-pintar ngapain? Misalnya kita punya teman ibu-ibu yang suaminya pejabat pemerintahan. Terus kita punya lagi satu teman yang sama, ibu-ibu yang suaminya pejabat pemerintahan juga, tapi yang satu anaknya cuma 2, yang satu anaknya 5 misalnya. Kakak Gilang Hardini dengan kerennya menjawab target market, memperhatikan kondisi keuangan customer. Artinya, starter bundle ini hadir untuk tadi ya, yang kita bahas, kita udah jelasin, kita udah atasi keberatannya, kita udah berempati, memberikan solusi, kita udah feel, felt, and found, tapi ternyata persoalannya bukan tentang pemahamannya lagi, tapi tentang daya belinya, maka kita keluarkan senjata terakhirnya, yaitu starter bundle. Oke, jadi terkait dengan enrollment success rate, kehadiran starter bundle ini adalah pilihan paling akhir. Ya kan? Karena tadi kakak-kakak semua sepakat sama. Ya. Nah, banyak yang milih lebih murah dan penting buat mereka untuk dapat oil-oilnya. Coba lihat, mana yang lebih murah sih sebenarnya? Ya kan? Dari harga 3,7 PEP-nya lebih hemat 1,4, 2,3 itu udah dapat 10 oil, kemudian ada frankincense, valor, ya kan? Nanti kita bisa jelaskan. Makanya bagi yang masih berpendapat lebih murah starter bundle, lihat dulu oilnya apa, kemudian lihat target marketnya siapa, tadi udah keren banget jawabannya, tapi kalau udah terkait dengan daya beli, starter bundle. Kalau udah best value, udah pasti PEP. Kakak Sekar sepakat, kakak Hermin sepakat, ya kan?
Tentu saja kalau udah beli starter bundle nggak bisa beli PEP. Makanya kakak-kakak benar-benar harus jelasin, ya kan? Benar-benar harus jelasin. Ini ada 10 oil, sebenarnya kamu hemat 38%. Ini ada 3 oil, kamu hemat 4% saja. Benar-benar kita harus paham apa saja benefit oil yang dari PEP itu untuk bisa mengantarkan informasi paling akurat, terdepan dan terpercaya, ya kan? Nah, ini adalah solusi jika selama ini akhirnya, nah tuh kan abis itu bilang sayang sih sebenarnya kalau coba beli 3 harganya segini mending 10 dapat macam-macam. Ampuh, kata kakak Maria Zahara. Ya kan, Frankie nama followernya udah 1 juta. Yes, ini yang tahu siapa? Kakak-kakak semua. Ya kan, teman baru kita ini tahu nggak? Nggak bakal tahu kalau kita nggak jelasin seperti ini. Oke, pada akhirnya lebih murah PEP sesuai target marketnya. Maksud saya kalau ternyata dia sebenarnya memiliki daya beli untuk beli PEP, kakak-kakak rela nggak dia belinya starter bundle? Enggak, kata kakak Natalia. Bulet, tegas, lugas. Oke, saya cuma mau cek itu. No, kata Kak Famora. Ya, saya cuma mau cek itu. Oke, baiklah. Berarti kita udah sepakat ya. Ada peruntukannya masing-masing. Dan semua kita sepakat PEP adalah yang paling murah. Jadi yang kakak-kakak lakukan di kolom chat tadi itu, percakapan intimate kita, itu adalah tentang nilai untuk fokus. Mari kita evaluasi lagi prioritas. Kesannya memang harga 500.000 lebih murah dibandingkan PEP, tapi coba, ini 10 oil, ada Franklin dan Valor yang harganya lebih dari 1 juta. Ya kan? Definisikan kembali tentang kebugaran, apakah hanya tentang tidak sakit-sakitan, mampu bekerja, tapi kurang jernih secara mental. Kemudian tadi ya, yang kakak-kakak bicarakan di kolom chat itu adalah tentang investasi yang layak untuk kamu. Ya kan? Kenapa? Kualitas sangat penting. Dan yang paling berharga adalah komunitas yang peduli. Kenapa saya cerita sedetail ini? Karena saya peduli sama spending yang akan kamu lakukan. Pembayaran yang akan kamu pilih. Produk yang akan kamu bawa pulang. Karena saya peduli dengan pilihan kamu. Ini saya ceritain sedetail ini bedanya si PEP sama starter bundle. Oke? Oke. Meriah sekali kelas hari ini. Terus tekankan juga kenapa pilihnya yang living. Ceritakan tentang perkebunan, pusat destilasi milik sendiri, ceritakan tentang situsil, uji yang ketat untuk setiap batch. Udah sering terjadi batch yang hasil panennya tidak sesuai dengan harapan, hasil labnya maka akan ditolak. Tidak akan diapa-apain. Dan yang pasti keberadaan yang living yang sudah 28 tahun, alias lebih dari 25 tahun, memiliki tempat tersendiri dan merupakan uji yang berhasil atas perjalanannya sendiri. Lalu yang living memiliki pilihan yang beragam untuk essential oil tunggal dan kombinasi. Boleh dicek tadi si brand X itu enggak yang seperti Vela. Atau frankincense-nya itu spesiesnya sebenarnya apa? Boswellia apa belakangnya? Ya, kita udah sering banget bahas seperti ini. Semua seger ya. Oke, terus dari sisi kita, sebagai brand partner atau leader yang living yang telah lebih dulu bergabung, jadilah pribadi yang otentik. Tempatkan calon teman baru kita ini setingkat lebih tinggi dibandingkan produk itu sendiri. Bangun koneksi yang berarti. Tadi kita udah bicara tentang akui, identifikasi, tunjukkan empati, dan selesaikan masalahnya. Ya kan, jangan langsung mau selesaiin masalah aja. Kemudian uji yang ketat untuk setiap batch dari sisi kita, dan ingatin lagi tentang keberadaan kita yang udah 25 tahun. Kemudian ketika kita udah selesai sama itu, kita bahas lagi keberatan secara umum. Biar puas hari ini. Jadi guys, harga itu selalu yang paling penting. Itu pasti. Ya kan, tadi kakak-kakak udah sepakat semua PEP itu tetap yang paling murah kok. Ya kan, PEP itu tentang selalu nggak ada yang ngalahin. Ya kan, tapi udah terkait dengan daya beli, terkait dengan reevaluasi prioritas, coba dibongkar kembali sebenarnya prioritas di mana.
Jadi guys, harga itu selalu penting. Mau setriliuner apapun seseorang, ya kan, harga selalu yang penting. Saya mau menyebut beberapa tokoh dunia, tapi entah kenapa lidah saya mencegah saya untuk menyebutkan itu. Artinya para top 100 richest people in the world pun selalu menekankan harga ini selalu penting. Jadi kalau ada yang menyatakan keberatan, harganya mahal ya, saya bahkan belum tahu loh ini akan efektif atau enggak. Kakak-kakak bisa lakukan apa? Bagiin tester, pinjamin diffuser, taruhlah seminggu. Dengan meminjami diffuser, kita bisa kembali datang kepada dia untuk melakukan tindak lanjut. Gimana, udah dipakai buat bobo belum lavendernya? Ya kan? Dari situ nanti kita bisa lakukan feel, felt, found, akui, identifikasi, empati, dan selesaikan masalahnya. Iya, saya udah coba ini harganya, tapi si merek X ini lebih murah. Saya bisa bilang bahwa lebih murah bukan berarti lebih baik. Kita harus menginvestasikan uang kita untuk kualitas jangka panjang. Berbicara tentang kemurnian produk, potensinya, keberlangsungan produknya, ini apa sih? Artinya produknya nggak cuma muncul sesaat terus hilang. Kita nggak bisa nutup mata ya, ada banyak sekali company yang berupaya untuk menciptakan line produk essential oil yang kemudian dicari-cari lagi itu udah nggak ada, udah nggak eksis produknya. Yang living yang udah 28 tahun berada di industri ini, artinya memiliki kontinuitas produk yang baik. Itulah kenapa kita ada bersama-sama sampai hari ini. Dan ceritakan ya, kenapa kakak-kakak akhirnya memilih yang living. Terus kalau ada yang bilang, wah ternyata mahal ya untuk hidup ala-ala yang living atau gaya hidup sehat gini, ya kan? Kita bisa ceritakan. Misalnya tadi tentang sesak napas, intensitas harus A, B, C, D, jadi lebih berkurang, spend-nya bisa dipakai untuk beli oil. Kemudian belum merasa khawatir yang nggak bisa dinilai dengan uang itu, ya kan, berkurang frekuensinya, itu nggak bisa dinilai dengan uang, gitu. Dan kita juga bisa tekankan pentingnya investasi saat ini untuk preventif, ya kan, satu tetes essential oil membuat perubahan, satu botol essential oil bermanfaat dalam jangka panjang, dan satu jenis oil memiliki beberapa fungsi. Bisa dipakai untuk semua orang di rumah kita. Ya, kata kakak pun lucu banget. Nah, Ning syarat ini terlalu mahal loh untuk konsumsi setiap hari. Kita bisa kembali dengan data 14 gram wolfberry. 14 gram wolfberry itu digunakan untuk membuat 30 mili Ning syarat. Jadi nggak hanya minuman wolfberry yang ada di Ning syarat itu, ada campuran superfruit dengan antioksidan tinggi untuk menutrisi tubuh luar dan dalam. Berbeda dengan buatan rumah, teknologi saat memproses Ning syarat dengan berbagai kandungannya itu adalah teknologi tingkat tinggi sehingga memastikan kadar antioksidan yang pasti, jelas, dan terukur. Oke, harga selalu penting. Kita nggak bisa denial itu. Nah, tentang membandingkan merek X, ya akan selalu ada guys di lapangan. Saya lihat ada itu loh kemarin, balihonya, iklannya. Saya lihat ada merek lain. Ini solusinya adalah ceritakan tentang Cetisil, bahwa yang living adalah 100% essential oil murni. Bagikan apa saja usaha yang living dalam setiap tetes oil yang kita nikmati sekarang. Jangan pernah mengomentari merek lain. Haram hukumnya. Ketika ada yang cerita tentang merek lain, ceritakan saja tentang brand yang living. Kita sepakat ya tentang ini ya. Kemudian, merek X ini tapi lebih murah loh. Kita bisa jawab, lebih murah bukan berarti lebih baik. Berinvestasi dengan bijak untuk kualitas. Kita bisa ceritakan berapa lama usia diffuser. Diffuser pertama saya, Dewdrop yang versi 1, sejak 5 tahun yang lalu sampai hari ini masih baik-baik saja. Ya kan? Dan oil itu bisa digunakan sampai kapan? Ceritakan mengapa kawan-kawan semua memilih yang living. Story sells. Jadi yang menjual itu justru ceritanya kita, bukan kitanya yang berjualan. Tapi aroma merek X ini lebih kuat loh. Nanti kakak-kakak akan alamin atau sudah pernah ngalamin. Aromanya lebih kuat, belum tentu lebih baik guys. Ceritakan tentang aroma oil yang dipalsukan. Bahasa kerennya kampungnya kakak Yuntar itu adulterated.
ya dipalsukan, ditambahkan sesuatu yang aromanya mirip tapi bukan komponen aslinya demi untung besar. Ditambahkan bahan pengisi, ditambahkan parfum sintetis untuk menyesuaikan aroma agar lebih kuat dan mudah diterima. Beraroma lebih kuat bukan berarti lebih baik. Beraroma lebih enak bukan berarti lebih baik. Lebih enak tapi kalau sintetis tanda tanya, ya. Jadi contohnya ada beberapa essential oil di luar sana yang aromanya dia mungkin dari bunga-bungaan, aromanya lebih manis sehingga terasa lebih enak padahal ditambahkan bahan pengisi seperti alkohol. Ibarat kalau kita bikin teh manis itu yang ditambahin tehnya atau gulanya. Oke, lalu ada kepercayaan lama yang eksis sepanjang masa, mitos, negatif respon yang dari zaman nenek moyang kita dulu, neneknya kita, neneknya lagi, itu udah ada, yang masih ada sampai sekarang. Misal, efeknya lambat nih, merek XYZ lebih cepat efeknya, ya kan? Ini tentang pilihan. Ceritakan tentang bioakumulasi, ceritakan tentang bagaimana oil murni membantu dengan aplikasi dan difusi setiap hari. Satu tetes adalah yang semua kamu butuhkan. Bagikan juga kenapa kakak-kakak semua memulai solusi alternatif dengan oil. Nah, kalau ada yang percaya bahwa oil kan cuma aromaterapi aja, saya nggak butuh-butuh banget sih. Kita bisa cerita tentang sesuatu hal yang lebih ilmiah. Oil itu mengandung konstituen bioaktif. Konstituen bioaktif itu nggak cuma menghasilkan aroma, tapi juga bermanfaat untuk dukungan kebugaran. Cek aja PubMed, ada banyak penelitian yang menunjukkan manfaat dari konstituen aktif ini. Misalnya menenangkan, merelaksasi, menyamankan, menyeimbangkan mental, memurnikan udara, membersihkan pikiran. Saya sehat-sehat aja kok, saya kayaknya nggak butuh oil. Oke, essential oil atau suplementasi bukan untuk mengatasi penyakit. Alhamdulillah loh kamu masih sehat. Untuk kebugaran itu adalah tentang mencegah dan mempertahankan kondisi kamu yang udah sehat ini. Pencegahan itu lebih baik dari pengobatan, dan essential oil itu untuk meningkatkan kualitas hidup, ritual kecantikan, rutinitas kebugaran, dan terapi pelengkap. Oke, semua siap beraksi ya. Tapi saya alergi sama essential oil, saya pernah pakai dulu minyak XYZ gitu ya. Tanyakan, kamu tahu alergi dari mana? Kamu pernah tes alergi nggak dengan minyak XYZ yang kamu pakai itu? Mungkin sebenarnya kamu nggak sensitif sama oilnya, tapi sama senyawa tambahan yang ditambahkan ke dalam produk XYZ itu. Bisa dibaca kok, ada pengisinya, bahan pengisi, bahan tambahan, bahan sintetis. Kalau kamu berkenan, kita bisa lakukan yang namanya patch test. Itu bisa dioleskan sebentar di lengan bagian dalam. Kalau memang kamu alergi, itu nggak lama, 5 menit sampai 10 menit akan muncul kondisi merah dan gatal. Ya kan? Kalau hot oil yang mau di patch test, kakak-kakak semua tentunya diencerkan dengan fisik. Ya, anyway, kalau kamu pun pada akhirnya terbukti secara hasil tes alergi memang alergi, kamu masih bisa menikmati oil dengan diffuser atau perhiasan diffuser. Oke, ini ada yang pernah ngalamin nggak? Alasannya Pak suami. Oke, Kakak Fitri belum pernah, Kakak Stasia udah pernah. Ada banget, sering, oke pernah. Nah, keberatan dari pasangan. Suami saya nggak suka wangi-wangian gini. Respon aja, chill. Boleh tahu nggak alasannya gimana? Terlalu wangi bunga kah? Terlalu feminim kah? Terlalu manis kah? Karena yang living itu sebenarnya punya banyak oil yang juga beraroma enggak bunga-bungaan. Aroma citrus, aroma kayu-kayuan. Kita coba untuk melakukan aromaterapi kepada seluruh anggota keluarga ya, untuk dukungan kebugaran, kita pilih aromanya yang disukai oleh semua. Bisa juga di blend ya kan, untuk menciptakan aroma tertentu. Nah, yang living itu punya koleksi essential oil khusus juga untuk pria, untuk anak-anak, bahkan kalau punya kucing di rumah, kita juga punya yang khusus untuk anabul alias anak bulu. Banyak yang minta izin suami dulu. Aroma kopi. Suami saya bilang nggak usah beli.
Apa karena harga? Tanya ini ya. Atau dia khawatir dengan efek samping? Ini kan dua hal yang berbeda ya. Kalau kamu berkenan, kita atur waktu lagi yuk supaya ketemu dan ajak suaminya. Saya nanti ajak suami saya juga. Nanti bisa saya jelasin langsung gimana sebenarnya oil bekerja. Ya, ini kira-kira pilihan jawabannya. Tapi saya harus diskusi dulu, tanya dulu sama Pak suami. Oh, tentu saja harus wajib kita bertanya. Dialah yang menghasilkan uang, let's say seperti itu. Boleh nggak info saya kalau kamu butuh bantuan untuk menjelaskan produk? Nih ya, saya pinjamin kamu diffusernya, oilnya, nih ya, suami kamu ntar cobain peppermint, atau kamu tadi bilang sering ini ya, sesak napas dipakai RC, saya pinjamin juga. Coba aja supaya kamu dan suami kamu bisa punya gambaran, dan penting banget untuk tahu persis apa yang kita dapatkan memang saat membeli. Saya setuju, kita harus tahu persis yang akan kita beli ini apa. Kalau kurang tertarik sama oil tadi kita udah bahas ya. Nih ya, topics of the day. Harganya mahal. Tadi kita udah sepakat gimana cara ngejelasinnya, gimana cara nge-breakdown-nya ya. Banyak yang tadi udah mempraktekkan cara nge-breakdown-nya. Ini banyak banget 10 oil. Ngafalinnya aja susah, apalagi cara pakainya, ya kan? Tenang aja, saya juga dulu seperti kamu. Saya justru pengen memandu kamu supaya tahu cara pakai semua oil yang ada di PEP ini bareng keluarga. Kita punya komunitas loh yang ada tips dan hacks untuk semuanya. Yang pasti penggunaan oil itu universal banget sehingga nggak terbatas kemungkinan fungsi dan penggunaannya. Oke, nah saya nggak mau beli PEP, saya cuma mau beli satu oil aja boleh kan? Kenapa? Karena harganya. Udah pernah pakai oil belum? Kamu punya diffuser nggak di rumah? Merek apa kalau boleh tahu? Oke, setelah dia mengungkapkan data-datanya, kita bikin beberapa perbandingan harga setiap oil dan diffuser. Bandingkan tadi harga total PEP, diskon sebenarnya yang didapat, ya kan? Ada oil apa aja di PEP, sampaikan seperti apa manfaat yang akan dirasakan oleh sekeluarga, berikan beberapa contoh pakai. Ya kan? Misalnya contoh DIY, contoh blend diffuser. Oke, kakak-kakak pasti udah super paham. Saya nggak mau jadi brand partner, tapi saya mau beli oilnya dari kamu. Ada yang pernah ngalamin ini? Oh, boleh aja beli dari saya. Tapi poin IR-nya itu non-transferable ya. Nggak bisa ditransfer poin IR-nya. Ya, jadi bisa banget beli oil dari aku, tapi poin IR-nya jadinya aku yang dapat karena belinya pakai akun aku. Kalau belinya pakai akun kamu sendiri, poin IR-nya ya buat kamu. Gitu ya, Kak ya? Oke. Saya kayaknya nggak akan pakai banyak oil. Saya kayaknya cuman itu deh, yang 3 itu. Saya nggak akan menggunakan banyak oil. Oke, saya pikir juga dulu demikian. Persis kayak kamu ini. Tapi sepanjang perjalanan saya menyadari setiap oil ada tujuannya sendiri. Digunakan untuk mengatasi keluhan yang berbeda dan membantu mengatasi beberapa gejala. Selagi disimpan dengan cara yang tepat yang benar, kualitasnya akan bertahan lama. Jangan kena sinar matahari langsung, tutup dengan rapat, dan karena dia ada di botol 5 dan 15 mili, mudah dibawa dan disimpan, karena kita nggak pernah tahu ya kapan membutuhkannya. Nah, yang di PEP ini semuanya 5 mili. Itu ya guys. Oke, kita kembali ke slide ini. Jadi, kita sepakat, saya mau dapat 2-3 respon, kita sepakat bahwa PEP adalah yang super valuable produk awal yang harus kita ceritakan manfaatnya kepada semua calon brand partner baru. Kita sepakat nggak? PEP adalah the most valuable product, PEP the best. Kakak Leni bilang sepakat. Setuju, kata kakak Ruri. Oke, baik. Ya, kita sepakat. Jadi fast start bonus ini hanya bisa didapat kalau kita punya minimal 50 PV. Kalau enggak, maka kita akan dapat starter bundle insentif saja. Ya, jadi starter bundle adalah opsi paling akhir. Kemudian, kita bicara tentang, iya,
Saya tahu dia udah tertarik, saya tahu dia udah pengen beli, saya tahu dia pengen coba oil. Nah, itu berarti kita bicara tentang ekspansi, ya kan? Sebelum-sebelumnya semua yang ada di daftar teman saya di Phonebook itu gampang banget ketika ditawarin PEP. Berhubung resource-nya, sumber dayanya yang di daftar itu mulai berkurang, sepertinya saya mulai turun ke kelompok target market yang berbeda dari sebelumnya. Tapi saya juga mau jadiin ini early income. Walaupun saya baru bergabung bulan lalu, saya mau coba membangun bisnis di Young Living, gitu ya. Dan memang sih lingkungan saya, kenalan saya itu adalah kelompok target market yang berbeda-beda dengan daya beli yang berbeda-beda, ya kan? Ini bisa ada di pikiran siapapun, brand partner, seorang enroller yang awalnya cuma iseng-iseng mengenroll, atau seorang business builder. Ketiga hal inilah yang akan dicoba diakumulasi dalam starter bundle program. Ini ya oilnya guys, yang dari tadi bertanya-tanya. RC, peppermint, dan lavender 5 mili. Ya, nah starter bundle program ini akan berlangsung dari Januari sampai April 2023. Oke, sampai kapan? April 2023. Mari saya ulangin. Harganya 500.000 plus biaya pendaftaran 100.000, maka yang harus dibayarkan adalah 600.000, PV-nya 29. Enroller, ya kan, yang mengenroll brand partner dengan starter bundle, mulai dari minimal 5 enrollment dalam 1 bulan, dari tanggal 1 sampai tanggal paling akhir, akan mendapatkan insentif sebesar 250.000. Nah, kalau lebih dari 5 gimana? Tadi ada 1 juta yang nanya. Mulai enrollment ke-6 dan seterusnya, sama akan dapat kelipatan 50.000 per enrollment. Oke, saya mau cek dulu. Kalau ada 7 orang yang di-enroll, dapatnya jadi berapa, Kak, insentifnya? Kalau 7 orang, 350.000. Yes. Insentifnya ya, Kak? Kayak Kak. 7 orang itu jadi 350.000. Jadi 5 yang pertama, minimal 5 yang pertama 250.000. Mulai yang ke-6 dan seterusnya kelipatan 50.000 per enrollment. Nggak ada syarat minimum PV untuk enrollernya, jadi siapapun bisa melakukan enrollment-nya. Tapi please lihat, kalau rasa-rasanya OGV-nya bisa jadi star dan bisa pula jadi star silver bound, kakak-kakak tahu ya apa yang harus dilakukan. Kemudian insentifnya kapan dibayarkan? Jadi setiap tanggal 5 bulan berikutnya, enroller akan menerima email dari Business Info beserta link jot form. Buat apa link jot form itu? Mengisi data. Data apa? Data nama, nomor ID, dan nomor handphone yang ada OVO-nya. Nah, kapan paling lambat? Tanggal 10. Kalau kelewat gimana? Akan dikompensasikan di bulan berikutnya. Oke, kapan dibayarkan? Saya udah isi jot formnya tanggal 15. Ya, semoga jelas yang di sini. Kemudian, new brand partner kita yang kita enroll, itu mendapatkan benefit apa? Jadi, brand partner di Indonesia dengan paket starter bundle sepanjang Januari sampai April 2023 akan mendapatkan voucher cashback sebesar 100.000. Di mana adanya voucher cashback-nya? Di VO. Kapan? Maksimal tanggal 10 setiap bulan. Ya, nah boleh nggak tadi ada yang nanya untuk reaktivasi? Silahkan, untuk yang udah inaktif 12 sampai 36 bulan bisa direaktivasi kembali dengan menggunakan produk starter bundle. Oke, nah kalau dia tidak aktifnya 12 bulan, maka enrollernya nggak bisa mendapatkan insentif starter bundle. Tapi minimal 36 bulan dan lebih dia inaktifnya, untuk reaktivasi nih, insentif starter bundle-nya bisa dihitung ke dalam yang minimal 5 tadi ataupun kelipatan selanjutnya. Ya, enrollment ke-6 dan seterusnya.
maksudnya. Kemudian voucher yang ada di VO ini tidak bisa dipindah tangankan, berlakunya 2 bulan. Ada di mana? Di VO, klik tab My Account, voucher history. Apa benefit dari penggunaan voucher ini? Untuk mengurangi nilai total pembelanjaan. Oke, jadi kita pilih dulu klik belanjanya apa, ada ongkirnya, baru dia mengurangi total pembelanjaan kita. Jadi contohnya nih, kita mengenroll nanti di 6 Januari, ya, mengenroll di 6 Januari. Nah, tanggal 10 Februarinya, vouchernya paling lama akan tersedia di VO, si enrollee, bisa dipakai selambat-lambatnya hingga 31 Maret. Dan sekali lagi untuk enroller, walaupun starter bundle ini tidak ada persyaratan minimum PV, tapi jika kita punya minimal 50 PV, akan mendapatkan fast start bonus. Jika kita punya minimal 100 PV, akan mendapatkan komisi dengan level sesuai dengan compensation plan yang berlaku. Oke, ada di mana? Ini VO, ya, My Account, di sini, diklik, akan muncul pilihan tab ini, klik voucher history. Berhubung belum ada vouchernya, di sini kosong. Nanti kalau brand partner baru yang kita enroll dengan starter bundle, akan muncul vouchernya di sini ya. Nah, di VO di bulan depannya, saat voucher cashback-nya sudah tersedia, juga akan muncul banner hijau seperti ini. Ya, tinggal diklik untuk melihat detailnya. Oke, jadi brand partner baru kita akan ternotifikasi bahwa dia punya voucher nih 100.000 untuk dipakai di pembelanjaan di bulan selanjutnya, maksimal berlaku 2 bulan. Oke, ini contohnya ya. Ini ada Anda, saya taruh dia punya 100 PV, dia mengenroll 5, maka dia akan mendapatkan 250.000 untuk 5 new enrollment dengan starter bundle. Mulai yang ke-6, 50.000, yang ke-7 dengan starter bundle 50.000, yang ke-8 dan seterusnya dengan starter bundle 50.000. Artinya akan mendapatkan kelipatan 50.000 untuk new enrollment dengan starter bundle ke-6 dan seterusnya. Sampai di sini clear nggak? Mulai hening. Sampai di sini clear? Minimal 5 enrollment dengan starter bundle akan dapat 250.000 insentif starter bundle-nya, mulai yang ke-6 dan seterusnya kelipatan 50.000. Asik. Paham semua ya, insya Allah. Nah, sekarang saya mau tanya. Ini ada Anda. OGV-nya 535. Pertanyaan saya, si Anda ini peringkatnya apa? Iya Kakak Vika, minimal 5, kalau nggak sampai 5 nggak dapat insentif starter bundle-nya. Kenapa associate, Kak? Oh, kata Kakak Saristar. Kata Kakak Esti, karena nggak 100 PV, karena dia cuma 50 PV. Iya. Ya, ini dia associate. Bonus komisi yang didapat dengan kondisi seperti ini apa aja, Kak? Dia associate, tadi kata banyak kakak-kakak semua. Dia bisa dapat fast start plus insentif. Associate ya, karena dia cuma 50 PV. Saya mau kasih lihat dampaknya kalau dia kurang dari 100 PV, dia nggak bisa up rank start. Nah, dia dapat fast start dan insentif starter bundle. Kita lihat, ini dia mengenroll semuanya dengan starter bundle. 535 itu. Kita lihat, ini adalah Anda yang pertama. Ini Anda yang kedua. Anda yang kedua ini, dia punya 100 PV pribadi dan OGV 1.100. Ya, Anda yang kedua ini punya 100 PV pribadi dan OGV-nya 1.100. Apa ranknya? Peringkatnya. Si Anda yang kedua ini. Star. Oke, star. Ya, star. Oke. Dia bisa dapat
bonus dan komisi apa aja, Kak? Dia bisa dapat bonus dan komisi apa saja? Fast Start, Insentif, Unilevel, Star Silver Bound. Star Silver Bound. Dia bisa dapat ya Kak Stasia ya, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Sekarang saya tanya, bedanya Anda yang kedua ini dengan Anda yang pertama tadi, apa bedanya? Nih, ini Anda yang pertama, bentuk jaringannya seperti ini, pohon networknya seperti ini. Anda yang kedua, bentuk networknya seperti ini. Kata Kakak Vika, Fast bonus, insentif, Unilevel, reward point. Apa bedanya dalam hal jaringan Anda yang pertama dengan Anda yang kedua? Atau saya pertajam lagi, apa bedanya? Jaringannya sama, kata Kakak Esti. Bedanya apa? Ya. Ini. Anda yang pertama sama Anda yang kedua, bedanya apa? Anda yang kedua ini, ya, yes, Anda yang kedua ini, dia IR 100 PV. Lalu dia mengenroll, nggak seperti Anda yang pertama, cuma pakai starter bundle. Artinya, ada berbagai kemungkinan sih, tapi kemungkinan yang pertama, jika hanya menggunakan starter bundle saja, dia belum melakukan PR-nya untuk menjelaskan apa keunggulan PP. Kan? Sedangkan ini, si Anda yang kedua, dia variatif. Ada yang pakai PEP, ada yang dengan starter bundle. Artinya dia berhasil menempatkan target marketnya sesuai dengan daya belinya. Kalau mau sekedar beli yang murah, pasti semua mau beli starter bundle. Tapi kalau kita bicara tentang value, maka ketika kita menjelaskan PEP dengan detail dan sungguh-sungguh, maka orang yang punya daya beli untuk beli PEP akan pilih PEP. Itu sih motor story-nya. Oke. Jika dibandingkan dengan starter bundle yang 0 PV pribadi enrollernya, mengenroll dengan starter bundle yang punya 50 PV pribadi, kemudian enroller yang mengenroll dengan kombinasi starter bundle dan PEP, ini jelas banget, jauh berbeda ya. Jadi yang punya 0 PV pribadi dia cuma akan dapat starter bundle insentif saja. Yang mengenroll starter bundle tapi dia punya 50 PV pribadi, dia akan dapat starter bundle insentif dan fast bonus. Sedangkan yang mengenroll dengan kombinasi starter bundle dan PEP dan dia punya 100 PV pribadi akan mendapatkan semua yang dipertahankan. Artinya termasuk mempertahankan dan naik peringkat, start living bonus, starter bundle insentif, fast start bonus, Unilevel, dan generasi kalau dia silver dan peringkat yang lebih tinggi. Sampai di sini jelas kakak-kakak? Boleh saya dapat 2-3 respon? Lumayan jelas. Udah keren banget pada kesempatan pertama ini ya. So, video ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan kelebihan PP, ada di Instagram yang Living Education. Nah, nanti di tahun 2023, selain kita kedatangan teman baru, starter bundle, maka kita juga akan melakukan beberapa enhancements untuk PEP. Enhancement-nya apa? Ditunggu ya, nanti di tanggal 28 akan ada. Dan di akhir bulan nanti di Mailchimp akan ada. Yang pasti untuk membantu kakak-kakak semua di lapangan, kita juga membuat ada banyak edukasi intensif tentang PEP di tahun 2023, video-video pendek, manfaat dan penggunaan, kualitas dan keunggulan, dan berbagai value edit
ya yang terkait dengan PP di 2023. Pokoknya ditunggu saja, yang pasti ini semua untuk membantu kakak-kakak di lapangan. So, terakhir dari saya, ingatlah selalu berbagi tidak sama dengan menjual. Kita berbagi karena kita peduli. Fakta yang berbicara, cerita yang menjual, bukan kita. Oke, begitu deh kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nggak bisa di-copy, coba pakai aplikasi. Terima kasih Kakak Lydia. Ini berarti udah nggak ada pertanyaan ya, karena semuanya udah dijawab sambil jalan tadi. Oke, mantap Zoom-nya. Terima kasih, terima kasih. Sehat selalu ya, sehat selalu, jaga semangatnya. Materi bakal di-share. Insya Allah kita akan taruh di virtual office ya, di tempat yang biasa. Tempat rahasia kita itu. Nah, siap untuk duplikasikan, siapkan timnya dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini, informasinya, sampaikan di YouTube. Ya, kita review dulu ya 2-3 hari ini oleh teman-teman kontak. Makasih Uni, sama-sama Uni. Makasih ya. Jadi salah-salah kata mohon dimaafkan. Yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diffuse Abundance oleh Sebulutensi cukup sekian. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.